Mengatakan ada teori fenomenologi yang dikaitkan dengan fenomena gunung es. Saudara katakan bahwa ketika banyak yang menyatakan otoritas itu asli, berarti dianggap asli. Saya tanya satu fenomena yang lain, dan apa pendapat saudara? Ternyata ada fenomena sosial yang berkebalikan dengan apa yang saudara sampaikan, yakni Gubernur Sumatera Utara itu batal maju sebagai gubernur karena ketahuan ijazahnya palsu, padahal sebelumnya dia Bupati Simalungun. Nah, fenomena ini bisa tidak terjadi secara umum sebagai fenomena gunung es sebagaimana yang saudara katakan sebelumnya, yang sudah saudara katakan di fenomena yang lain juga terjadi? Monggo, bisa jawab. Bisa tidak? Monggo dijawab. Bisa nggak fenomena? Bisa. Artinya fenomena itu juga mengkonfirmasi bisa saja ijazah Jokowi memang benar-benar palsu walaupun dia sudah wali kota, sudah presiden. Tinggal dibuktikan saja. Nggak bisa atau tidak, masalah pembuktian ya, nanti. Bisa kan bisa. Ya, kan baik. mutlak. Saya lanjutkan. Saudara katakan tadi dengan proses ini kan diharapkan masalah ini selesai dan tidak ada kegelisahan, keonaran begitu. Sepengetahuan saudara melihat fenomena masyarakat setelah persidangan ini, masyarakat semakin yakin ijazah Presiden Jokowi asli atau sebaliknya fenomenanya justru semakin yakin ijazahnya palsu karena dia tidak pernah hadir persidangan? Pendapat saudara. Wah, mau dijawab? Nggak berpendapat itu asin, soalnya itu di luar. Saksi tidak berpendapat. Tidak dicatat ya. Ini ahli pandangan sesuai dengan ilmu sosiologi. Ada fenomena. Saudara katakan tadi, Ruskupon mengatakan law is social engineering. Nah, pertanyaan saya sederhana. Dengan kasus ini sampai di sini, fenomena yang terjadi itu apa? Apakah sama seperti yang saudara katakan tadi, bisa dikontrol, bisa ada social engineering, atau semakin rakyat itu semakin yakin ini ijazah ini palsu? Saudara katakan tidak tahu, nggak ada masalah bagi saya. Berarti Anda tidak ahli, gitu saja bagi saya, sederhana. Oke. Kami yang menilai. Mau jawab atau tidak, gitu saja. Kalau jawab saya dengarkan, kalau tidak saya lanjut biar cepat. Ada pertanyaan lagi. Saya nggak menjawab, biarin aja nggak ahli. Tidak menjawab. Tidak menjawab. Ya, baik. Tidak menjawab. Baik, kalau sudah ngaku tidak ahli ya nggak apa-apa. Saya lanjutkan. Saudara katakan ada resah gelisah sebagai salah satu unsur yang dianggap sebagai keonaran. Dianggap sebagai keonaran itu ukurannya adalah resah dan gelisah. Saya tanya dulu dari teori baru nanti ke fakta. Saya tanya, sosiologi itu yang diukur fenomena sosial atau sikap batin individu? Silakan dijawab, monggo. Ya, bisa dua-duanya. Bisa dua-duanya. Bisa. Ya. Siapa itu perilakunya bisa. Kan perilaku itu ada yang tersirat, ada yang tersurat. Apa perbedaan psikologi yang signifikan? Psikologi ya, psikologi itu dari kata psyche. Bukan. Psyche itu jiwa. Disini tunggu dulu, kamu ngomong. Sebentar, tidak terjawab. Tolong pengacara juga pertanyaannya yang bagus lah. Baik, ini saya ulangi. Saya mau katakan ada sikap batin, ada fenomena sosial. Ya, dimengerti. Saya katakan adalah bagian dari sosiologi. Pertanyaan selanjutnya, apa perbedaannya? Apakah psikologi juga membahas fenomena sosial atau sikap batin saja atau bagaimana itu? Biar nanti saudara nggak muter malah kejebak nanti saudara. Diperhatikan pertanyaannya. Oke, monggo. Iya, saya jawab ya. Ya. Jadi yang namanya psikologi itu bicara mengenai kejiwaan seorang, psyche dan logos, jiwa dan ilmu tentang jiwa. Nah, jiwa itu kan berarti sosiologi itu bicara apa sih? Kan orang, perilaku bicara orang. Kita nggak ada sosiologi hewan, nggak ada. Jadi orang, namanya orang manusia, kalau bahasa kita itu subjek hukum. Itu kan ada yang namanya pikiran, suasana batin di dalam pikiran. Maka itu ada mensrea kan. Suasana batinnya seperti apa? Nah, itu perlu dibuktikannya di situ untuk menunjukkan sengajanya itu apa. Begitu pendapat saya, Pak. Saya lanjutkan. Nah, itu pendapatnya. Dalam konteks menimbulkan kegelisahan, ini di suatu masyarakat ada fenomena, misalnya ada kebohongan ijazah SMK, mobil SMK, muncul kegelisahan masyarakat. Kemudian ada ini pajak naik di Solo ini ya, masyarakat gelisah. Itu masuk kategori keonaran yang saudara terangkan tadi tidak? Monggo, mau dijawab? Tidak dijawab? Mengerti nggak saudara? Arah pertanyaannya tahu nggak?
Ya. Saya ingatkan salah satu ukuran objektivitas dari pendapat ahli itu adalah konsisten dalam menggunakan parameter terhadap semua fakta. Monggo. Ini kelihatannya ngotot sekali, Pak. Baik. Oh iya, saya tanya pengen jawab, Pak. Tapi saya mohon maaf. Tapi Anda jangan nuding-nuding saya. Ini persidangan. Jangan nuding-nuding saya. Tolong Pak pengacara bahasanya yang santun. Tolong pengacara bahasa yang santun. Saya bertanya, jangan pakai kata-kata menyerang. Tuh. Tolong. Kalau saudara tidak mau menjawab, tidak apa-apa. Sudah. Saya rasa sudah cukup lah. Nggih. Saya rasa sudah cukup lah ya. Ya kita tidak. Saya ingin beliau menjawab atau tidak. Kalau tidak menjawab, yang mulia. Silakan dijawab atau tidak tadi. Pertanyaan terakhir dijawab monggo. Jawabannya ya, sudah titik, Pak. Ya, terima kasih. Besok ya. Ya. Oke. Saya rasa sudah banyak ya kita berikan kesempatan kepada penasihat hukum. Jadi tolong dihargai waktu, nggih. Ya silakan ini. Enggak, ini tinggal nggih. Saya rasa sudah cukup. Kedua terdakwa belum kita berikan kesempatan, nggih. Tolong Pak Gus Nur.